Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum bisnis dan regulasi yang mencakup tiga aspek. Yang pertama adalah hukum, yang kedua adalah sistem hukum bisnis, yang ketiga adalah sistem hukum di Indonesia. Pertama, kita akan masuk dalam hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat yang sifatnya adalah mengikat dan diberikan sanksi atas pelanggarnya. Hukum terbagi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan negara dengan perorangan. Yang kedua, hukum privat yaitu hukum yang mengatur perorangan dengan perorangan lainnya. Contoh hukum publik adalah hukum tata negara dan hukum pidana. Contoh hukum privat adalah hukum dagang serta hukum perdata. Hukum memiliki dua subjek dan objek. Yang pertama, subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum pantas memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kebebasan dalam bertindak. Contohnya adalah manusia dan badan hukum. Yang kedua adalah objek hukum. Adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dalam melakukan kegiatan. Contohnya adalah objek hukum terbagi dua, itu objek hukum yang berwujud dan tidak berwujud. Kalau yang berwujud itu seperti tanah dan kendaraan. Kalau tidak berwujud itu seperti hak paten, hak cipta, dan hak merek, dan lain-lain. Beralih dari hukum, kita akan masuk dalam hukum bisnis. Sebelum kita mengetahui hukum bisnis pengertiannya, kita harus tahu pengertian bisnis. Bisnis adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi yang meliputi pembuatan, pembelian, dan pertukaran barang atau jasa yang tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan. Setelah kita mengetahui pengertian bisnis, kita akan lanjut ke hukum bisnis. Hukum bisnis adalah segala satu aturan atau segala satu tata cara untuk melakukan pembelian atau pertukaran barang dan jasa yang memiliki risiko tertentu. Contoh hukum bisnis adalah hukum dagang dan hukum perdata. Fungsi dari hukum bisnis adalah pertama, sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. Yang kedua, sebagai sumber untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban yang dapat dilakukan dalam bisnis. Yang ketiga adalah untuk membentuk aktivitas dan perilaku bisnis yang adil, wajar, dan dinamis. Selesai dari pengertian hukum bisnis, selanjutnya kita masuk ke dalam sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum ada dua. Yang pertama adalah civil law system atau hukum Eropa konstitusional. Civil law system adalah hukum yang berdasarkan jurisprudensi, kebiasaan, dan undang-undang. Civil law system menempatkan konstitusi pada tingkatan hierarki paling tinggi dalam sistem perundang-undangan. Setiap negara yang menganut sistem civil law system itu selalu memiliki konstitusi yang tertulis. Yang kedua ada hukumnya common law system, yaitu hukum yang berdasarkan tentang jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim terdahulu yang pada saat sekarang ini dijadikan sumber hukum dari yang terdahulu. Common law system adalah sistem hukum yang berdasarkan kebiasaan. Umumnya adalah dari kebiasaan. Lalu apakah sistem hukum di Indonesia? Indonesia menganut keduanya. Sebagian dalam aspek yang lebih besar itu mencakup civil law system. Namun dalam prakteknya ada juga yang menganut common law system. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.